Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhibati fillah. Kehidupan kita ini kadangkala membuat kita ketakutan, membuat kita cemas tentang apa yang akan terjadi yang kita tidak mengetahuinya. Ada banyak fitnah, teman-teman, yang membuat sebagian manusia yang kemarin berada di saf pertama, yang hari ini entah dia berada di mana. Orang-orang yang kemarin rajin membaca Al-Quran, yang mungkin hari ini sudah tidak lagi membuka Qurannya. Ada orang-orang yang kita kenal sebagai sosok yang taat, tapi hari ini kita tidak menjumpainya kembali. Di antara cara agar kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berdoa memohon kepadanya. Kita perlu mengoreksi, teman-teman. Kita perlu mengecek doa-doa yang kita panjatkan. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ingkar janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi jangan isi doa kita selama ini hanyalah meminta dunia. Faminan nas mayyakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia yang kalau dia berdoa memohon kepada penciptanya, Rabbana, dia panggil Allah dengan namanya. Rabbana atina fid dunya. Berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia. Dia hanya meminta kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi di akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Teman-teman sekalian, ada sebuah doa. Doa ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, beliau mengucapkan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa ja'alil hayata ziyadata li fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahata li min kulli syarr. Rasulullah SAW, teman-teman, diberikan sebuah kenikmatan yang tidak diberikan kepada orang lain, di mana beliau bisa menyusun kata-kata yang pendek dengan mencakup makna yang luas. Rasulullah SAW bersabda, "U'tita jawami al-kalim, u'titu jawami al-kalim." Dikaruniakan kepadaku kalimat-kalimat yang pendek dengan mencakup makna yang luas. Kita lihat doa Nabi SAW. Bagaimana para ulama mengatakan bahwa dalam doa Nabi SAW tadi mengandung semua kebutuhan manusia dalam urusan jasmani, rohani, hati, agama dan akhirat dia. Yang pertama, yang diminta oleh Nabi SAW, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Perbaiki buat aku agamaku, ya Allah, yang agama ini merupakan pegangan hidupku. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperbaiki agama kita. Karena tidak semua yang beragama ini benar agamanya. Sebagian kita lahir Islam, tumbuh besar di lingkungan Islam, hidup di negeri yang mayoritas Muslim, tapi boleh jadi agama Islam kita tidak benar. Maka ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperbaiki agama kita, sejatinya kita minta dua hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, kita minta supaya dalam beragama ini ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua, supaya dalam beragama ini sesuai dengan tuntunan yang Nabi SAW contohkan. Karena apabila kita beramal, kita beragama, dua syarat ini tidak terpenuhi, sia-sia kita beramal. Jamaah sekalian, apa kata Nabi SAW? Innar rajula la yusolli sholata sittina sanah wa ma tuqbal lahu sholah. Ada orang yang sholat 60 tahun dia sholat, tapi satu pun dari sholatnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rusak agamanya, karena tidak ikhlas, karena tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. Maka yang pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperbaiki agama kita.
Yang kedua, permintaan Nabi SAW, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaiki buat aku duniaku ya Allah, yang di situ aku hidup. Islam ini, akibati fillah, mengajarkan kepada kita untuk Islam ini adalah agama yang mengurusi, memikirkan dunia dan akhirat. Setelah kita meminta urusan agama, kita meminta urusan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia. Kita butuh biaya untuk sekolah anak-anak kita, kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki, agar hasil yang kita dapatkan halal sehingga kita makan dari yang halal. Dalam doa ini juga mencakup permintaan kita agar diberikan rumah yang luas, diberikan kendaraan yang nyaman, diberikan istri yang solihah, diberikan tetangga yang baik. Karena itu merupakan salah satu faktor kebahagiaan seorang muslim. Maka yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki dunia kita. Yang ketiga, permintaan Nabi SAW, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaiki buat aku akhiratku ya Allah, yang di situ tempat kembaliku. Wallahi jamaah, kita semua pasti ingin istiqomah di atas agama ini. Kita semua pasti ingin agar bisa meninggal dalam kondisi husnul khatimah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki urusan akhirat kita. Kita tidak lama hidup di dunia ini. Seringkali kita memikirkan masa pensiun kita. Kita berpikir kalau tua, apa jaminan masa tua kita? Pernahkah kita berpikir, akibati fillah, apa jaminan setelah kita meninggalkan kehidupan dunia ini? Maka yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki urusan akhirat kita dengan selalu mendapatkan bimbingan untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Permintaan Nabi SAW yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai penambah kebaikan buat aku ya Allah. Kita minta agar hidup ini isinya kebaikan. Hidup ini menjadi penambah pahala buat kita, penambah derajat kita, penambah amal solih kita. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan yang terakhir, yang kelima, permintaan Nabi SAW, waj'alil mauta rohatan min kulli syarr. Jadikanlah kematian sebagai pemutus dari segala keburukan, sebagai tempat istirahat dari segala keburukan buat kami ya Allah. Sehingga kita berhenti berbuat dosa, kita berhenti berbuat maksiat. Kadang-kala kita kasihan, ada orang yang diberikan umur yang panjang, tapi jauh dari rumah Allah. Rumahnya dekat dengan masjid, tapi langkah kakinya sulit untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ke tempat maksiat, dia bergegas, dia bersegera. Syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang panjang umurnya, tapi buruk amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu doa kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan agama kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, menjadikan kehidupan sebagai penambah kebaikan buat kita, dan kematian sebagai tempat istirahat, pemutus dari segala keburukan kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.